Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Luar biasa. Kalau paroki saya sendiri dulu ngajari begini 23 kali baru bisa. Ternyata orang-orang kota wisata 1 kali langsung beres bisa. Ya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Anda sendiri. Haleluya, saudara. Haleluya. Nah, ternyata sambutan yang meriah dan terima kasih sudah disambut di kota wisata. Ternyata memang begitu masuk dari gerbang sudah seperti berwisata ya, pohon-pohonnya banyak, sejuk, tidak seperti di kota saya di Subang yang rada-rada panas. Terima kasih juga sudah menyiapkan segala sesuatu dan kita mau bincang-bincang dengan ya santai saja kita mendalami iman Katolik. Dan saya katakan apa yang saya sampaikan di sini belum pernah muncul satupun di dalam channel YouTube Katkit Katekesi Sedikit. Jadi ini merupakan edisi yang eksklusif untuk kota wisata. Meskipun pasti 1-2 bahan pernah muncul, tapi secara keseluruhan tidak pernah muncul karena tema kita sebenarnya kita membahas extra ecclesiam nulla salus. Ada sedikit bahasannya di channel tapi tidak sedalam yang ada di sini. Mari kita mulai dari yang pertama. Oh ya, tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Romo Bayu, lengkapnya Yohanes Istimur Bayu Aji. Nama panggilan Bayu, tapi tolong huruf yang ketiga jangan pernah ketinggalan. Ini ketawanya lambat berarti agak-agak ini nih ya. Iya. Karena saya seorang presbiter. Presbiter itu imam, meskipun kata imam sebenarnya tidak persis tepat karena uskup pun seorang imam. Jadi saya seorang presbiter dari Keuskupan Bandung. Maka karena Keuskupan Bandung itu biasanya berbahasa Sunda dan kami juga punya liturgi yang berbahasa Sunda. Kalawan asmana rama sareng putra sareng suci amin gitu ya. Gustinya rengan orang sadaya. Bogor nggak ada begituan. Maka karena berbahasa Sunda dan orang-orang Sunda kalau menyebut seorang presbiter itu dengan kata Rama, maka saya biasa menyebut diri saya Rama untuk memberikan satu kesan bahwa memang saya berasal dari Keuskupan Bandung meskipun saya sendiri orang Jawa dari Yogyakarta, tepatnya dari Kalasan. Rumah orang tua saya dekat Candi Kalasan dan Candi Prambanan. Maka kalau kamu melihat bentukku seperti arca, mohon maaf ya. Karena memang latar belakang yang seperti itu ya. Rumah orang tuaku dekat candi. Jadi beginilah. Tapi tadi aku bersyukur ya, karena pas datang aku disambut oleh namanya Pak Damar dan Grace ya di depan. Lalu ada sesuatu, ini belum masuk sebenarnya tapi cerita aja dulu, curhat ya, sharing kan, karena mengungkapkan sukacita kan bagus juga ya. Ya, aku tadi sukacita karena Pak Grace tuh bilang, "Oh Rama ternyata cakep ya." Wah, seumur-umur ini baru dibilang Rama ternyata cakep. Yang bilang Grace yang di belakang panitia ya. Lalu saya kan bertanya, itu maksudnya apa kalau begitu? Maksudnya apa kok ngomong seperti itu? Lalu Grace mengatakan, karena kalau saya lihat di channel sepertinya, ini bahasa yang dia pakai, saya tidak mengedit, sepertinya garang. Memangnya gue singa bang? Kata Grace kalau lihat di channel katanya garang. Ternyata orang aslinya kok enggak katanya begitu. Lu belum tahu aja begitu. Oke, itu senang karena dibilang cakep dan tidak garang ya. Berarti selama ini kalau saya ada di channel mungkin berkesan garang, tapi nggak tahu juga ya. Setiap orang punya kesan masing-masing, tapi sebenarnya saya tidak garang. Memang muka-muka agak-agak sedikit garang, tapi percayalah, hatiku seperti Santo Fransiskus Assisi. Ya. Mari jangan bercanda-canda terus. Ini bukan acara empat mata ya. Ya lu ketawa-ketawanya di bagian depan saja khusus. Oke, kita masuk kepada apa yang sudah kita lihat tadi. Nah, itu. Yang pertama kita akan menjawab pertanyaan mengapa Katolik, dan ini mengawali tema kita yang sebenarnya tema umumnya adalah extra ecclesiam nulla salus. Kita akan mulai dengan satu pertanyaan yang akan menjawab pertanyaan umum pertama ini, yaitu mengapa kita Katolik. Untuk kita yang sudah Katolik, berarti mengapa kita tetap menjadi Katolik.
Atau mengapa kita perlu menjadi Katolik dan tetap perlu menjadi Katolik? Jawabannya akan Alkitabiah, dan semoga nanti akan menambahkan iman kita sehingga kemudian kita makin yakin dan percaya, ya ternyata gereja yang aku pilih, ternyata agama yang aku anut merupakan jalan yang membawa aku atau kita semua kepada kehidupan yang kekal. Jawabannya akan Alkitabiah, dan aku memberikan satu pemahaman melalui 5 poin dasar. Kenapa kita tetap menjadi Katolik? Kenapa kita perlu menjadi Katolik? Kenapa kita menjadi Katolik? Yang pertama, alasannya karena ini, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kelima-limanya nanti akan nyambung, tapi hal yang pertama, kenapa kita Katolik? Karena tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui junjungan kita baginda Yesus. Kita baca nasnya, ini sangat Alkitabiah, maka kita ambil dari Yohanes 17 pada ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Engkau-nya di situ adalah Bapa yang disebut di bagian yang pertama. Yuk kita bahas yang bagian dicetak dengan warna kuning. 1 poin, hidup yang kekal. Ini kan kalimatnya panjang. Kalimat dalam Alkitab selalu dapat diuraikan, maka kita uraikan dulu hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal seperti tema yang dirumuskan oleh panitia, surga milik Katolik, kalau gitu neraka milik siapa? Di dalam bahasa yang gampang, sehari-hari hidup yang kekal itu disebut sebagai surga. Dalam bahasa yang lebih teologis, hidup yang kekal berarti hidup bersama dengan Allah. Hidup di surga, orang sering membayangkan kita memasuki tempat tertentu dan lain sebagainya. Tetapi apakah yang dikatakan gereja mengenai surga? Kita akan lihat melalui buku ini yang disebut sebagai Katekismus Gereja Katolik. Saya selalu mengutip ini sampai-sampai umat di Bandung itu seringkali menyebut saya Rama KGK. Dikit-dikit kutip KGK, dikit-dikit kutip KGK. Saya yakin kalau ada award di Indonesia, Romo yang paling banyak mengutip KGK, saya pasti menang. Coba dengar sama parokimu, nggak jarang ngutip KGK kan? Iya, jarang. Perhatikan Romo Dedi, masa ngutip KGK, jenggotnya aja yang panjang dia itu. Iya, ngutip KGK mah tidak. Kalau Romo Boni saya nggak berani, beliau lebih senior. Kalau Romo Dedi saya berani aja karena adik kelas, agak jauh juga, ya, berani gue gitu ya. Orangnya nggak ada kan? Apalagi nggak ada. Kalaupun orangnya ada, berani memangnya dia nggak berani kan? Ya itu ya. Jadi hidup yang kekal dalam bahasa sehari-hari itu masuk surga lah. Ini tapi istilah masuk surga itu sebenarnya perlu mendapatkan penjelasan. Karena apa? Hidup yang kekal adalah hidup bersama dengan Allah yang rumusan atau acuannya ada di dalam Injil Matius pada pasal 25 ayat yang ke-46. Yuk kita baca sama-sama. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi ke dalam, masuk ke dalam hidup yang kekal. Jadi tadi dikatakan inilah hidup yang kekal, inilah hidup yang kekal. Yang dijelaskan di dalam Matius pasal 25 ayat 46. Yang kemudian dirumuskan oleh Gereja Katolik di dalam Katekismus Gereja Katolik, disingkat KGK. Nah ini bukunya saya bawa khusus ya supaya Anda melihat. Saya tidak endorse ini, tidak promosi, dan saya bukan salesnya percetakan. Tapi kalau suatu kali kamu melihat buku ini dan memiliki uang untuk membelinya, belilah buku ini dan bacalah. Aku jamin kamu akan pusing, saudara. Aku jamin akan pusing, saudara. Maka cara paling baik memang mendengarkan Rama Bayu berbicara karena mengupas isi KGK. Tapi paling kurang, kalaupun kamu punya kan sudah lumayan punya di rumah, ya. Jadi nanti kalau di depan pintu pengadilan di surga kan Santo Petrus yang bawa kunci tanya gitu, Mar Damar, ini contoh ya, cuma contoh ya. Kalau ada kesamaan nama bersifat fiktif belaka, ya, contoh. Kalau yang panitia kan Praba Damar. Kalau yang dalam contoh saya Damar Praba, beda ya, beda. Mar Damar, kamu sudah punya KGK atau belum? Belum Santo Petrus, wah tunggu dulu di teras surga katanya. Kalau yang masuk saya, Rama Bayu, kamu sudah punya KGK apa belum? Punya Santo Petrus, lah masuk surga deh meskipun kamu banyak dosa nggak apa-apa katanya.
Nah, punya KGK itu salah satu hal yang penting juga dimiliki oleh orang Katolik selain Alkitab. Karena apa? Karena landasan iman Katolik dasarnya adalah Alkitab suci dan traditio atau paradosis atau tradisi suci. Tradisi suci itu banyak sekali, tapi sari-sari intinya ada banyak di dalam KGK. Paling kurang punya, seperti juga kamu punya Alkitab. Nggak dibacakan, tapi punya, kan gitu. Nggak apa-apa. Nggak dibaca, tapi kan punya gitu loh. Nggak dibaca tapi punya, sebagai orang Katolik punya, yaitu Alkitab firman Tuhan. Haleluya saudara. Kan kalau mati sudah dipetik kan ada Alkitabnya. Tapi belum pernah aku lihat orang yang mati bawa Alkitab dan KGK. Aku sudah buat yang namanya itu wasiat. Nanti kalau aku modar gitu mati, tolong sertakan Alkitabku dan KGK-ku yang melambangkan landasannya adalah traditio. Ini lambangnya kitab suci, Alkitabnya di bawah. Jadi meskipun kamu nggak baca, belilah untuk punya gitu loh ya, untuk punya. Nanti kalau pas pastormu kunjungan lihat di rak bukumu ada, wah bapak keren ya pak ya, bagus pak, baca kakak. Pastor iya Romo, iya aja, padahal kan nggak dibaca nggak apa-apa. Karena yang paling penting bukan membacanya kok, pegang-pegang itu sudah penting ya. Udah. Kan kalau bulan September itu kan kamu juga nggak baca Alkitab. Kalau bulan kitab suci, yang paling penting 30 hari itu pegang-pegang aja sebenarnya. Hari pertama tanggal 1 September diambil terus dipegang-pegang, itu dielus-elus firman Tuhan. Nah ini juga diambil ya, tradisi suci gitu. Hari kedua diambil, kalau 30 hari nggak baca kan kebangetan juga. Paling kurang kan baca judulnya Alkitab Deuterokanonika gitu. Oke, kembali ke laptop. Ini dirumuskan di dalam KGK, hidup yang kekal itu di dalam KGK 1024. Yuk kita sekarang dalami, kita akan mengetahui surga itu apa dalam ajaran gereja. Karena di dalam pikiran kita kalau mendengar kata surga pasti kan banyak sekali pendapat atau gambaran yang kita punya. Tapi sebenarnya kalau di dalam ajaran gereja, ketika ada tertulis surga, kerajaan surga, masuk surga, itu apa sih? Tahu nggak? Surga itu apa? Kalau saya tanya paling ya itu suatu tempat, ya tempat gini gitu. Ada berapa bidadari nggak tahu gitu ya. Kalau kita nggak ada bidadarinya sih ya. Yang ada pramugari barangkali kalau di kita ya. Yuk kita baca 1024. Yuk sama-sama kita baca. Kehidupan yang sempurna bersama Tritunggal Maha Kudus ini, persekutuan kehidupan dan cinta bersama Allah, bersama perawan Maria, bersama para malaikat dan orang kudus dinamakan surga. Jadi kalau kita mengacu pada ajaran gereja, betul bahwa ada tempat, tapi selalu harus tempat tanda petik. Memang Alkitab mengatakan masuk ke dalam kerajaan surga, masuk ke surga. Misalnya dalam contoh, hai hamba yang setia, masuklah ke dalam, ada kata masuk. Jadi mengandaikan satu tempat. Tetapi bukankah nanti di dalam kehidupan kekal, tempat tidak lagi sama seperti yang kita bayangkan sekarang? Karena apa? Karena begitu kita masuk dalam alam kebangkitan, tubuhnya tubuh rohani. Jadi pasti bukan tempat seperti yang kita bayangkan sekarang. Bukti tubuh kebangkitan adalah Sang Kristus yang sudah bangkit, yang pada waktu itu murid-murid terkunci pintu-pintunya. Lalu dalam bahasa Jerman, Tuhan Yesus ujuk-ujuk masuk. Padahal pintunya tidak terbuka. Tembok-tembok, pintu terkunci, Tuhan Yesus menembus tembok, menembus pintu tanpa kesulitan. Itulah tubuh yang namanya tubuh kebangkitan. Jadi surga pasti bukan seperti tempat yang kita bayangkan. Jadi surga bukan tempat dalam arti duniawi. Tapi apa? Perhatikan KGK 1024 bagian awal. Kehidupan yang sempurna. Jadi bentuk kehidupannya surga itu. Kalau kita buang yang lain, ini kita coret yang lain. Kehidupan yang sempurna dinamakan surga. Atau kalau dibalik kalimatnya, surga adalah kehidupan yang sempurna. Lalu ada keterangan tambahan bersama siapa? Tritunggal Maha Kudus dan seterusnya. Dikatakan dalam cinta bersama dengan Allah. Itulah kenapa kitab Wahyu mengatakan masuk dalam kerajaan surga berarti tidak ada lagi tangis, air mata, tidak ada lagi kegelapan karena Tuhan menerangi mereka, dan itu gambaran-gambaran yang kita miliki.
Jadi kalau kita mau membayangkan surga itu apa sih? Kehidupan yang sempurna. Sempurna itu berarti apa sih? Ya, kita berandai-andai atau kita membayangkan dengan imajinasi meskipun kita belum pernah masuk surga. Rama Bayu sudah pernah belum? Belum, kan gue belum mati. Rama Dedi apalagi? Saya tidak yakin jenggotnya masuk surga. Jenggotnya ya ada ditinggal. Iya. Surga kalau kita bayangkan seperti apa? Lah kalau kita di dunia ini masih mengalami sedih, tentu saja di surga tidak ada kesedihan sebagai sebuah pengalaman negatif. Kita di dunia masih mengalami galau, masih mengalami pusing, mikirin utang, mikirin kredit macet, mikirin uang sekolah anak, susu anak dan sebagainya. Tentu di surga karena dikatakan kehidupan yang sempurna, apa-apa yang negatif, yang menggelisahkan, yang membuat kita cemas, yang membuat kita takut, khawatir dan lain sebagainya tentu tidak ada dan dihapus oleh Tuhan. Sebab tidak ada yang membuat kita khawatir, maka disebut sebagai kehidupan yang sempurna. Jadi kalau kita bicara mengenai surga, pertama-tama ajaran gereja bukan mengatakan satu tempat. Karena kalau kita kembali pada konsep tempat, memang bukan seperti itu yang dimaksudkan di dalam Alkitab, meskipun menggunakan gambaran-gambaran tempat. Itu tadi kita sudah bahas mengenai hidup yang kekal. Sekarang ini masih pada ayat yang sama loh, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Poin selanjutnya kita akan bahas mengenai satu-satunya Allah yang benar. Tadi kan hidup yang kekal. Yuk sekarang kita baca mengenai satu-satunya Allah yang benar, yang berarti apa? Perhatikan kalimatnya. Saya kembali pada kalimat tadi itu, satu-satunya Allah yang benar. Perhatikan kata Allah yang benar. Apa maksudnya Allah yang benar? Tentulah Allah yang sejati. Tetapi kalau kita memahami perkataan Allah yang benar, berarti ada Allah yang tidak benar. Atau dengan kata lain, ilah palsu, ilah-ilahan yang disembah sebagai Allah, yang disembah sebagai Tuhan, tapi sebenarnya bukan Tuhan. Jadi hal pertama yang dapat kita pelajari bahwa menjadi Katolik pertama-tama bukan soal aku cocok di gereja ini, liturginya syahdu, aku cocok di sini. Oh, kalau masuk di gereja Katolik itu enak ya, tenang, sepi. Kalau di gereja yang sana, gublok, enggak jelas. Hatiku malah deg-degan. Kalau di gereja Katolik tenang, sepi, cenderung seperti kuburan. Kan orang preferensinya macam-macam ya, selera beda-beda. Ada juga orang yang senang tenang-tenang. Jadi menjadi Katolik bukan pertama-tama soal musiknya cocok apa dan sebagainya, tetapi di dalam gereja Katolik kemudian kita mengenal satu-satunya Allah sejati yang kebalikannya adalah Allah yang tidak benar. Berarti di dalam penyembahan-penyembahan orang lain atau agama lain atau sekte lain, berarti boleh jadi mereka menyembah Allah yang tidak benar. Di dalam gereja Katolik kita mengetahui satu-satunya Allah yang benar. Itu mengingatkan kita dalam kredo syahadat yang panjang. Oh ya, ngomong-ngomong kalau di sini syahadatnya pendek apa panjang ya? Pengennya cepet dasar. Selalu yang pendek ya. Nah, baik, saya tidak mengkritik tapi begini, saya hanya mau cerita saja. Nanti kalau seksi liturginya kemudian mengusulkan ya bagus juga. Ini di luar konteks tapi saya mau cerita mengenai kredo atau syahadat. Syahadat itu memang ada yang panjang, namanya syahadat Nikea Konstantinopel. Ada kredo pendek, syahadat pendek namanya syahadat para rasul. Secara liturgis sebenarnya penggunaannya berbeda. Syahadat yang pendek itu digunakan selama masa Paskah sebenarnya ya. Jadi kemarin-kemarin itu sampai Pentakosta kalau kita bersyahadat yang pendek itu betul karena memang secara liturgis penggunaannya pada masa Paskah. Sekarang ini dan nanti mulai masuk hari Minggu kita sudah tidak masuk masa Paskah. Nah, sebenarnya penggunaan yang di luar masa Paskah adalah syahadat panjang alias syahadat Nikea Konstantinopel. Ini sebenarnya secara liturgi seperti itu. Aku tentu tidak berani mengkritik pastormu loh ya, Romo Boni, Romo Dedi, nggak beranilah, jenggotnya kalah panjang lah ya. Kulitnya juga kalah hitam aku ini ya kan. Maaf. Aku tidak mengkritik ya, hanya menyampaikan. Tapi siapa tahu nanti ada yang berani mengusulkan, Romo kalau katanya, jangan bilang kata saya ya, saya ini siapa, jangan bilang diam-diam aja. Romo saya pernah dengar gitu. Dengar dari mana Pak? Orang gila katanya, ya bilang aja gitu.
Saya pernah dengar katanya kalau syahadat pendek itu masa pasca Romo, kalau masa biasa itu syahadat panjang. Betul, sebenarnya memang penggunaannya begitu. Cuman nggak tahu barangkali kalau syahadat panjang orang tidak hafal. Tapi ngomong-ngomong, kalau di gerejamu sini ada itunya nggak, layar untuk menuliskan gening ayat? Ada kan ya? Berarti sebenarnya kalaupun bersyahadat panjang tidak ada kesulitan ya, meskipun tidak hafal. Oke. Siapa tahu kemudian nanti ada yang mengusulkan, terus saya dengar kota wisata nanti bersyahadat panjang. Karena kasihan syahadat panjang itu dianaktirikan, tidak pernah dipakai, padahal gereja sebenarnya mengatur penggunaannya kurang lebih seperti itu. Oleh, kembali ke sini. Ini kutipan dari syahadat panjang yang berbunyi Deum verum de Deo vero. Deum verum de Deo vero. Lagunya seperti itu kalau mau dinyanyikan. Deum verum artinya Allah benar, de Deo vero dari Allah yang benar. Yang dimaksud adalah Sang Putra Yesus Kristus, Allah benar dari Allah benar. Artinya ketika kita bertanya mengapa Katolik dan mengapa kita tetap Katolik, jawaban pertama adalah ini. Di dalam gereja Katolik kita mengenal satu-satunya Allah yang benar. Di dalam gereja Katolik kita ditunjukkan yang bukan Allah palsu, bukan sesembahan yang palsu. Sebab di dunia ini, kata Alkitab juga, kata Rasul Paulus, ada banyak ilah-ilah yang palsu yang disembah yang sebenarnya bukan sembahan yang asli. Nah itu. Maka dalam gereja Katolik bukan pertama-tama soal liturginya, nyanyinya, apalagi romonya. Kalau romonya kan jelek-jelek sebenarnya kan ya. Bukan gedungnya atau apa. Tetapi di dalam gereja Katolik kita diajari mengenal Allah yang satu-satunya yang benar itu. Di jawaban pertama kenapa kita Katolik. Kalimatnya belum selesai loh ya. Mari kita lanjutkan. Kalimat ini masih yang sama, tetapi kita akan soroti di bagian yang terakhir, mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah. Kita sudah mengenal Allah Bapa sebagai satu-satunya yang benar di kalangan Allah-Allah yang palsu, tapi kita kemudian diajari mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata atau frasa Kristus itu artinya Mesias. Jadi kalau dalam Alkitab Mesias, Kristus itu sama. Hanya akar bahasanya berbeda ya. Kalau Mesias itu berakar dari bahasa Ibrani Hamasyah. Itu kalau Kristus itu berasal dari bahasa Yunani Ho Christos. Ho Christos, Hamasyah, tapi artinya sama. Mesias, Kristus artinya sama. Mari kita lihat dalam Yohanes 4 ayat yang ke-25. Yuk kita baca sama-sama. Jawab perempuan itu kepadanya, perhatikan yang dicetak warna kuning, Mesias yang disebut juga Kristus. Nah ini memang artinya sama. Apa yang akan dinyatakan? Kalimat selanjutnya memberitahu kepada kita yang akan dinyatakan adalah segala sesuatu. Jadi apa yang harus diwahyukan ada terkandung dalam firman Yesus Kristus Tuhan. Jadi jawaban yang pertama yang melengkapi jawaban tentang Allah Bapa tadi sebagai satu-satunya Allah yang benar adalah di gereja Katolik inilah kita mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Bapa. Mungkin ada yang bertanya, loh Pastor Bayu, kalau di tempat yang lain, kelompok yang lain juga kenal Yesus Kristus. Oke, stop dulu. Apakah Yesus yang sama yang diperkenalkan? Itu pertanyaan besar. Contoh, Yesus Kristus yang diajarkan di gereja Katolik adalah Yesus Kristus yang menghormati ibunya, yang memberikan ibunya kepada kita. Hari Senin lalu kita rayakan sebagai Maria Bunda Gereja, yang meninggikan ibunya dalam arti menghormati sungguh ibunya. Bahkan di detik-detik terakhir pada Jumat Agung ketika mengatakan kepada murid yang dikasih, inilah ibumu, yang lagunya sangat sendu itu loh. Ibu, inilah anakmu. Biasanya kalau Jumat Agung kalau udah nyanyian bagian itu, ibu-ibu terus saking sedihnya.
Pada saat liturgi sedih sekali, nangis-nangis. Tapi di parkiran ngomel lagi ke suaminya. Bapaknya juga sama-sama. Kadang-kadang bapak-bapak prodiakon tuh kalau bapak-bapak kalau nangis kan malu ya. Prodiakon di depan gitu, inilah anakmu. Kan lagunya juga sedih ya. Suasananya juga mendukung, lagunya juga kan minar-minar gitu. Terus bapak-bapak prodiakon sok-sok tegap gitu. Perhatikan kalau Jumat Agung, memang perayaan Jumat Agung itu begitu ya, sedih apa, nangis, tersentuh. Di parkiran ngomel lagi kepada istrinya ya. Oke, kembali ke sini. Yesus Kristus yang diperkenalkan di gereja Katolik adalah yang sangat menghargai ibunya. Maka ada Bunda Gereja memberikan ibunya kepada kita. Bahkan kalimat Injil Yohanes mengatakan lalu murid itu menerima dia. Jadi Yesus yang diajarkan di gereja Katolik yang menghormati ibunya memberikan ibunya. Sehingga kita sangat menghormati Bunda Maria. Apakah sama Yesus yang diperkenalkan di luar gereja Katolik? Kan tidak. Yesus yang di sana-sana itu tidak terlalu menghormati ibunya yang diajarkan. Artinya Yesusnya sama tapi gagasannya berbeda, yang diajarkan berbeda. Tidak persis sama dengan apa Yesusnya tentu sama, tapi yang digambarkan berbeda. Kepenuhan gambar utuh Yesus Kristus kita mengenal dengan sungguh-sungguh ya di gereja Katolik. Apa adanya, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang kemudian didiskon dan lain sebagainya. Bunda Maria yang digambarkan di gereja Katolik adalah yang selalu memintakan, memohonkan kepada Tuhan Yesus kebutuhan-kebutuhan orang lain. Contoh yang digambarkan di dalam peristiwa Kana, Yohanes pasal yang kedua. Ketika orang yang perkawinan itu mengalami kekurangan anggur, mereka kekurangan anggur. Lalu kemudian Bunda Maria mengatakan, yang disuruh orang itu ikutilah. Nah itu kan, gambaran mengenai Yesus yang sangat menghormati Bunda Maria. Yesus yang begitu mencinta dan memberikan bundanya kepada kita tidak didapatkan. Contoh yang lain, Yesus di gereja Katolik adalah Yesus yang memerintahkan adanya Ekaristi. Lakukanlah ini sebagai peringatan. Itu setiap minggu kan kita dengar melalui mulut pastor ya. Tapi itu perkataan langsung Tuhan Yesus. Ketika beliau mengadakan perjamuan terakhir mengatakan lakukanlah ini. Dan kemudian dengan kesetiaan gereja Katolik merayakan itu dari zaman para rasul, murid-muridnya rasul, muridnya lagi muridnya rasul, muridnya sampai hari ini di ujung bumi yang namanya kota wisata. Anda masih misa nggak tiap minggu di sini? Kenapa Anda misa padahal ngantuk-ngantuk? Karena kan melaksanakan mandatnya Tuhan Yesus, lakukanlah ini. Jadi Yesus di gereja Katolik yang memandatkan adanya Ekaristi. Tidak untuk mengatakan yang lain jelek, yang lain ini tidak. Tapi untuk mengatakan kesetiaan pada Yesus yang dikenalkan di gereja Katolik itulah. Nah itu. Mengapa kita Katolik? Karena mengenal Yesus tapi di dalam keutuhannya. Mana ada Ekaristi di luar yang kita? Kan tidak ada. Yang ada kan apa? Pendalaman iman, keprok-keprok, nyanyi-nyanyi itu saja gitu loh. Saya tidak bermaksud mengatakan yang lain buruk, tidak. Bukan itu tujuan saya. Tapi tujuan saya adalah ke dalam. Kenapa aku Katolik? Yuk direnungkan lagi apa sih intinya? Bukan soal liturginya, bukan soal nyanyinya, bukan soal suasananya, bukan soal orang-orangnya. Kalau soal orang-orangnya sama menyebalkannya orang-orang Katolik itu, percayalah padaku. Percayalah padaku. Iya apa iya? Lo berarti kamu ngaku jujur amat ya. Kalau hanya soal orang-orangnya tidak ada yang lebih baik kita ini orang Katolik. Karena di dalam gereja Katolik yang kudus ya ada, yang kudus ya banyak gitu. Dalam kepanitiaan ribut-ribut ya banyak. Tanya aja panitia ribut apa enggak. Saya yakin enggak ribut mereka. Ya. Sama dengan yang lainan. Bukan berarti kalau di Katolik itu semua rendah hati. Ya Bapak usulnya apa? Usulnya saya begini. Oh bagus sekali Bapak. Silahkan usulnya dilaksanakan. Kan enggak begitu. Enggak bisa begitu Pak. Sarwa keneh gitu. Pada baik. Malah kadang-kadang ini kritik ya, ini kritik untuk kita sendiri ya.
Kadang-kadang, tapi ini off the record aja, nanti di bagian rekaman jangan ditampilkan ya. Off the record ya kan. Tapi kalau ditampilkan ya bagus juga sih ya. Off the record. Aku tuh di gereja Subang itu punya stasi namanya Kalijati. Kalijati ya. Kalijati itu gereja di kompleks militer Angkatan Udara Lanut Surya Dharma namanya. Gereja kalau di Lanut ada macam-macam tempat ibadah, ada pura, ada masjid, lalu gereja Katolik bersebelahan dengan ya non-Katolik, Kristen non-Katolik. Kalau yang di tetangga itu mereka disambut masuk itu, oh ya selamat pagi, gitu, masuk disambut. Pas pulang juga sama, di luar tuh pengurus-pengurusnya berjajar gitu, oh ya nanti minggu depan apa lagi, saya sering lihat itu, gitu. Kalau di gereja Katolik, tapi itu di tempat saya loh ya, kalau di kota wisata saya yakin sama. Sama kan? Kita itu memang dalam hal begitu agak-agak dingin gitu loh ya. Malah ini ada yang pernah sharing ini. Ada orang berminat ikut Yesus. Terus dia bukan Kristen sama sekali. Dia datang ke gereja Katolik, di depan pintu gitu lihat. Oh ya, terus ke tempat yang lain. Akhirnya dia masuk yang lain, dibaptis di tempat yang lain. Alasannya satu. Di tempat yang lain dia diterima dengan hangat gitu. Dia bilang masuk Katolik itu seperti masuk tempat yang angker serem katanya. Ini bukan kata saya, ini adalah kata seorang yang pernah membantu di pasturan. Saya tidak sebut namanya pasturan apa. Lalu saya tanya kenapa sejarahnya dulu kok menjadi Kristen yang bukan Katolik gini-gini seperti itu. Jadi agak-agak dingin kita ini kan gitu kan. Sepertinya itu kita ini muridnya mau cetung semua gitu loh ya. Kalau mau miso tuh ya oke, ini kritik untuk kita sendiri ya. Kalau hanya soal orang-orangnya apa, bukan itu. Tapi bukan itu. Apapun yang terjadi itu, tapi kita diperkenalkan dengan sosok Yesus yang sesungguhnya. Yesus yang utuh. Mau kita disambut dengan dingin, mau pulang aja. Kalau di tempat yang lain tuh kalau nggak datang ditanya loh, dicari loh. Didatangi kenapa tidak datang, apakah sakit gitu. Kalau di gereja Katolik, teko yo ben ora iku mudar karepmu katanya. Tidak seluruhnya seperti itu ya. Ada juga orang-orang lingkungan tuh yang baik, ketua lingkungannya mengunjungi ada. Saya yakin kalau di kota wisata ini ya ada. Ya 1:1000 gitu. Oke, kembali ke sini. Tapi apapun itu, mengapa kita Katolik? Karena diperkenalkan Yesus Kristus yang utuh, seutuh-utuhnya sosok Yesus yang sebagaimana diperkenalkan oleh para rasul, sebagaimana dulu diajarkan dalam Alkitab dan terus dari zaman ke zaman, itulah Yesus. Bukan Yesus yang terpotong, bukan Yesus yang terdiskon, bukan ajarannya Yesus yang kemudian dihilangkan satu dan lain hal. Contoh yang kuat, Maria Ekaristi. Dalam banyak hal yang paling dikritik, justru di bagian itulah gereja Katolik paling setia. Nah itu, kita ini banyak dikritik dalam devosi tentang Bunda Maria. Kenapa? Bunda Maria seperti lebih penting daripada, gitu kan, sering dengar kan? Yesusnya kayaknya kurang penting, Bunda Maria, nyembah Bunda Maria. Ya kita nggak pernah nyembah Bunda Maria, keles gitu ya. Bahwa orang lain mengesankan begitu, bahwa orang lain mengkritik bagian yang itu, tapi justru sebenarnya kita perlu bangga di bagian itu, karena di bagian yang paling dikritik itulah kita paling setia dalam iman dan perkataan Yesus yang diberikan kepada kita. Loh, nggak tepuk tangan yang sekarang. Tepuk tangan dong. Tadi kalau bagian yang mau cetung nggak usah tepuk tangan gitu ya. Yang ini terus tepuk tangan karena di bagian itulah kita setia. Karena dikenalkan pada Yesus yang Kau utus ini. Pertanyaannya itu untuk apa sih kenal Yesus Kristus? Nyatanya Romo orang di luar sana nggak kenal Yesus hidupnya baik-baik saja Romo. Orang nggak kenal Yesus usahanya sukses Romo. Nggak kenal Yesus wah jodohnya gampang. Aku kenal Yesus jodohku seret Romo. Ya karena kan yang ikut Yesus kan nggak terlalu banyak, jadi kan jodohnya lebih seret gitu loh. Karena ikut Yesus pangkatku nggak naik-naik Romo, apa gunanya kenal Yesus? Oke, kalau yang disebut adalah kegunaan, kalau dalam bahasa filsafat utilitarianisme itu tentu nggak ada gunanya dalam arti itu ya.
Ya, dalam arti yang urusan begitu dan sebagainya, tapi bukan itu kan yang kita bahas tentu saja. Dan hidup memang bukan hanya soal usaha, jodoh dan sebagainya. Bahwa usaha itu penting, pangkat itu penting, karir itu penting, jodoh itu penting, iya. Tapi di dalam kehidupan kita seluruhnya tentu saja itu bukan bagian yang satu-satunya yang penting. Karena kita keselamatan yang kekal tadi juga bagian yang penting. Jadi apa gunanya mengenal Yesus? Kita baca Yohanes 14 ayat 6. Kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, mari kita baca sekali lagi yang bagian warna kuning sama-sama. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau, inilah jawabannya. Jadi kehidupan yang sempurna yang dinyatakan tadi itu, yang kita sudah baca dalam KGK 1024, kehidupan yang sempurna yang datang kepada Bapa yang dinamakan surga, hanya mungkin, hanya bisa kalau kenal Yesus. Jadi perkataan yang dinyatakan dalam firman Tuhan Yohanes 14, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tentu nyambungnya adalah KGK 1024 yang dinamakan surga adalah kehidupan sempurna bersama Tritunggal yang jalannya satu-satunya melalui Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara jawab amin saudara. Amin saudara. Kalau suruh gitu-gitu saya bisa loh, bisa ya. Tinggal di setting sedikit bisa saya. Haleluya saudara, ketika Tuhan berpuasa saudara, 40 hari 40 malam saudara, ia merasa lapar dan haus saudara. Bisa kan? Bisa kan? Bisa kan? Kalau suruh begitu saya bisa, asli bisa, asli bisa. Romo Dedi nggak bisa. Romo Dedi kan jawir gitu ya. Saudara-saudara, jadi kita itu ketika Tuhan Yesus tuh berpuasa 40 hari 40 gitu kan. Gak bisa kayak gitu ya. Gua bisa coy, bisa. Terus kamu bilang sombong amat katanya. Bisa, sebenarnya bisa. Ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam saudara, dia merasa haus dan lapar. Kemudian dia bersabda kepada Matius saudara. Matius, gua haus Matius. Bisa. Kalau mau disetting begitu boleh. Mau seminar ini mau disetting begitu mau? Mau nggak? Cara bicaranya begitu saya bisa loh ya. Tapi fee-nya nambah. Kita kembali ke laptop ya. Saudara, masih lagi saudara. Ke bawah. Jadi kalau cara ngomong saudaranya aja beda. Kalau Katolik itu saudara-saudara, kadang-kadang saudara-saudara. Nah gitu. Kalau di Bandung saudara-saudara. Kalau yang gitu-gitu tuh saudara. Nah gitu. Beda cara ngomongnya saudara gitu bisa. Sudah tak pelajari itu, sudah tahu. Bisa. Gesturnya bisa kayak gitu bisa. Jadi jangan terlalu kagum dengan yang gitu-gitu. Maksud saya memperagakan barusan tuh jangan terlalu kagum, itu cuman gimmick aja, gimmick kayak gitu udah. Substansinya gereja Katolik tetap jadi meskipun khotbahnya membosankan. Saudara-saudara, hari ini kita merenungkan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Tidak ada yang datang kepada Bapa. Meskipun kayak gitu, itulah isinya ada gitu. Bukan gimmick ya. Oke, kita jangan empat mata terus ke sini ya, nanti malah nggak masuk ya. Hanya melalui Yesus, itulah alasan kenapa kita mengenal Yesus Kristus Tuhan. Jadi alasan pertama, ini baru yang pertama sudah 40 menit ya. Mengapa kita Katolik? Karena tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan di Katolik kita diajarkan Yesus sepenuhnya, diajarkan Bapa satu-satunya Allah yang benar. Itu alasan pertama kenapa Katolik. Nomor 2,
Nomor dua, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan melalui Yesus. Ini nanti nyambung akan pada tema kita. Ada perkataan semua orang. Loh, memangnya Allah menghendaki semua orang diselamatkan? Bukannya orang Kristen saja yang selamat, Romo? Yuk kita baca ayatnya. Kalau kamu yang suka ayat, yang aku kasih nama julukan mata ayatan, ini ayatnya ya. Karena ada orang yang itu selalu minta ayat gitu. Oh itu ayatnya di mana, Romo? Ini ada ayatnya. 1 Timotius, saudara, 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4, saudara. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Yuk kita baca sama-sama ya. Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mari perhatikan satu poin. Allah, ini yang dibicarakan Allah. Perhatikan subjeknya Allah. Allah menghendaki supaya siapa yang diselamatkan? Orang Katolik semua orang apa bukan? Orang beragama non-Kristen semua orang apa bukan? Orang yang tidak beragama semua orang apa bukan? Yes. Jadi supaya kehendak Allah itu semua selamat. Nanti kita akan berdalam dalam tema extra ecclesiam nulla salus. Kita bahas dulu bagian ini, menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi poinnya adalah di dalam ajaran Katolik kita diajari menurut 1 Timotius 2 tadi, Allah yang kita sembah sebagai Bapa satu-satunya yang benar itu menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi ini alasan kita menjadi Katolik. Allah menghendaki semua orang diselamatkan, tapi keselamatan yang datang melalui Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Kalimatnya belum selesai. Kalau kita membaca ayat yang keempat, memang tadi dikatakan semua orang. Tetapi kalimat yang terakhir dari ayat 4 dikatakan pengetahuan akan kebenaran. Supaya semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi ada dua hal. Allah pengen semua orang selamat, tapi juga Allah pengen semua orang tahu kebenaran. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan akan kebenaran? Atau lebih tepatnya, pertanyaannya lebih fokus, siapa itu kebenaran? Bukan apa. Kita bisa bertanya apa itu kebenaran, tapi pertanyaan yang tepat adalah siapa itu kebenaran. Ingat peristiwa kalau Jumat Agung, Pilatus kan menyidangkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mengatakan aku menyampaikan kebenaran, Pilatus kan bertanya, apa itu kebenaran? Jawaban Tuhan apa? Apa jawaban Tuhan? Ketika Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Jawaban Yesus apa? Ini kayaknya Katolik semua ini ya. Semua Katolik ya. Benar-benar Katolik ya. Ya nggak apa-apa. Tidak hafal tetap bisa masuk surga ya. Ya tenang. Kenapa kok begitu? Ingat. Ini ayat ini pasti akan membuat kamu sangat happy ya. Yo, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, termasuk yang nggak hafal Alkitab. Jadi ayat ini menghibur sekali, saudara. Ayat hiburan, saudara. Haleluya, saudara. Ayat hiburan ini. Balik maning ya, kembali ke laptop ya. Oke. Jawaban Tuhan Yesus kepada Pilatus adalah tidak menjawab. Tuhan Yesus diam saja. Karena pertanyaan Pilatus keliru. Dia bertanya apa itu kebenaran. Pertanyaan yang tepat adalah siapa itu kebenaran. Siapa itu kebenaran kita baca di dalam Alkitab, yaitu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan hidup. Sama-sama dari akulah, sama-sama. Akulah jalan kebenaran. Jadi kebenaran adalah Yesus Kristus Tuhan. Maka ketika dikatakan semua orang perlu mengetahui Yesus, itulah alasan kita menjadi Katolik. Itu kehendak Allah. Allah menghendaki semua orang selamat, dan Allah menghendaki semua orang kenal Yesus, karena Yesus adalah sang kebenaran. The truth, bukan hanya kebenaran tapi sang kebenaran. Sang itu berarti udah intinya gitu ya. The truth itu adalah inti dari kebenaran, adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi itulah alasan kita menjadi Katolik. Memang bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan, tetapi keselamatannya itu dengan mengenal sang kebenaran. Dan di gereja Katolik kita diperkenalkan
The truth-nya itu, sang kebenaran, yaitu junjungan kita Yesus Kristus. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan melalui Yesus. Melaluinya ini penting karena Tuhan mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketiga sekarang, keselamatan hanya ada dalam Yesus. Loh, berarti kalau yang di luar Yesus tidak selamat. Alkitab mengatakan tidak selamat. Karena keselamatan hanya ada dalam Yesus Tuhan, dan ayatnya, haleluya saudara, Kisah Rasul 4 ayat 12, kita baca sama-sama saudara. Lo suruh baca malah ketawa kamu ini ya. Yuk kita baca sama-sama. Ya secara Katolik aja. Mari kita baca sama-sama. Ya, mari saudara-saudara, mari kita baca sama-sama. Yuk. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang Dia yang dimaksud itu Yesus Tuhan. Maka kita baca ulang sekali lagi, tapi langsung kata dia diganti dengan Yesus. Sama-sama kita baca. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kalau orang bertanya, di luar Yesus apakah ada keselamatan? Tidak ada. Alkitab mengatakan persis, Kisah Rasul 4:12, bahwa tidak ada nama lain, tidak ada tokoh lain. Satu-satunya yang olehnya kita diselamatkan adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi itulah kenapa kita mengenal Yesus Tuhan. Karena satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita adalah beliau ini. Oke, kita sekarang bahas apa maksudnya di dalam Yesus. Ini kan kalimat panjang. Maka kita sekarang uraikan, keselamatan hanya ada di dalam Yesus itu maksudnya bagaimana? Yuk kita bahas. Nah, yang ketiga ini menjadi alasan yang kuat bahwa hanya kalau kita kenal Yesus, hanya kalau kita percaya pada Yesus, maka kita selamat. Dan itulah alasan yang ketiga kenapa kita menjadi Katolik. Dan ini akan nyambung dengan alasan yang keempat atau landasan yang keempat. Jadi tadi sudah jelas urutannya ya. Allah yang benar yang kita kenal, Yesus yang benar yang kita kenal, hanya melalui Yesus selamat. Dan yang keempat adalah Yesus Kristus mendirikan gerejanya. Ini ada urutannya ya, ada tingkap-tingkap atau ada level-levelnya. Dan logikanya kalau kita runut sepenuhnya akan menjadi klop dan penuh. Kita sampai pada landasan yang keempat. Apa itu bunyinya? Yesus Kristus mendirikan gerejanya. Mungkin kamu pernah dengar begini. Yesus tidak mendirikan agama. Yesus tidak mendirikan gereja. Yesus hanya bawa cinta kasih. Apakah itu benar? Nah, itu benar untuk kelompok yang mengatakan Jesus yes, church no. Yaitu ada kelompok yang begitu. Di luar, terutama di wilayah Amerika, itu ada gerakan yang menamakan diri itu Jesus yes, church no. Karena bagi mereka Yesus yang penting, gerejanya tidak penting. Maka tidak penting kamu berada di gereja yang manapun, yang penting Yesus. Pada kenyataannya sudah kukatakan di bagian awal tadi, Yesus yang diperkenalkan satu dengan yang lain tidak sama. Nah, itu harus kita sadari betul-betul bahwa ternyata Yesusnya tidak sama. Karena barangkali ada yang diajak, yuk ikut ke sana yuk, sama kok, nyembah Yesus kok gitu. Kalau dikejar, Yesus yang di sana ngajari enggak kita hormat ke Maria gitu. Nah, itu lalu jawabannya lain gitu. Bahwa Yesusnya sama betul, tapi Yesus yang itu ngajarin enggak hormat ke Maria. Yesus yang itu ngajarin enggak supaya kita setia pada Ekaristi, kan gitu kira-kira. Cara yang lebih lanjut, ini bukan bermaksud sekali lagi mengatakan yang lain jelek, tidak. Tapi untuk bermaksud makin membuat kita sebagai orang Katolik itu bersyukur dan ya ini aku memilih karena ini gitu. Nah, itu yang ku kehendaki dengan menceritakan dengan pertanyaannya mengapa Katolik, mengapa kita perlu Katolik, mengapa tetap Katolik dan mengapa harus menjadi Katolik. Keempat, karena Yesus mendirikan gerejanya. Oke, kita baca di dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Yuk kita baca sama-sama. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Dalam bahasa Latin ini berbunyi tu es Petrus et super hang Petram edificabo ecclesia meam, yang artinya gitu ya. Kayak yang tetangga-tetangga kan mengutip ayat dulu ya, terus kemudian yang artinya, aku juga mau mengutip ayat ya. Tuh gitu ya. Saudara-saudara, ada ayat yang mengatakan tu es Petrus et super hang Petram edificabo ecclesia meam, yang artinya ini artinya. Artinya ini ya, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan. Ini dikatakan di kota Caesarea di Filipi. Perhatikan kata akan, berarti sudah apa belum pada waktu diucapkan, difirmankan, saudara? Belum. Kenapa kok belum? Karena gereja didirikan nanti baru pada saat Jumat Agung, itulah pendirian gereja. Ini tema lain, jadi berdirinya gereja saat Jumat Agung, kapan-kapan kita bahas karena ini bukan tema kita singkirkan dulu, kalau mau pengen tahu nanti undang lagi ya. Tapi intinya di sini bahwa gereja didirikan oleh Sang Kristus, berarti Sang Kristus di dunia ini mendirikan gerejanya. Oke, ini catatan sedikit. Kalau kita baca Alkitab dalam bahasa Indonesia, terjemahan kita TB itu, kata yang diterjemahkan gereja berbunyi jemaatku. Tapi terjemahannya bukan salah, tapi agak samar. Terjemahan yang lebih literal sebenarnya berbunyi gereja. Karena kalau kita lihat pada teks Yunaninya eklesian, kalau teks bahasa Latinnya eklesiam. Eklesiam, eklesia itu gereja artinya. Jadi terjemahan ini lebih literal kalau dikatakan akan mendirikan gerejaku. Jadi Yesus Kristus mendirikan gereja di atas muka bumi ini. Perhatikan sungguh-sungguh. Antara Yesus Kristus dan gerejanya dengan demikian tidak bisa dipisahkan, karena gereja itu didirikan langsung oleh baginda junjungan kita Yesus Kristus. Jadi alasan keempat, landasan keempat mengapa kita Katolik, karena Yesus Kristus mendirikan gerejanya yang tidak lain dan tidak bukan adalah gereja Kristen yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Nama panjangnya, nama pendeknya apa? Gereja Katolik. Itulah gereja yang didirikan Yesus Kristus junjungan kita. Landasan yang kelima sekarang. Bagian yang kelima, kita akan melihat bagaimana landasan ini berbunyi gereja adalah tubuh Kristus. Artinya, kalau Kristus sang kepala, gerejanya adalah tubuh, maka kepala dan tubuh tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa kita mengatakan, aku percaya Yesus tapi aku tolak gerejanya. Berarti itu seperti seorang laki-laki yang cinta kepada perempuan, aku mau kawini kepalanya cewek ini karena dia kepalanya manis, cantik, tapi badannya jelek katanya gitu. Badannya aku nggak mau, potong aja. Aku hanya mau kepalanya, aku badannya nggak mau. Lah gimana kalau orang kawin kok hanya dengan kepalanya? Hihihi, gitu aja. Ini gambarannya tidak bermutu memang. Gambarannya nggak mutu, analoginya nggak mutu, tapi bisa menggambarkan gitu loh. Yesus kepala, gereja itu tubuhnya. Jadi kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. Yesus dan gereja yang didirikan oleh beliau itu. Yuk kita baca bagaimana keterangan mengenai gereja dan tubuh Kristus. Kolose 1 ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Perhatikan, yang dimaksud dia itu Kristus. Kristus kepala tubuhnya, yaitu gereja. Nah itu ayat itu berbunyi seperti itu. Nanti kita masih akan explore lagi atau elaborasi atau kita perdalam dalam bagian yang kedua. Tapi untuk bagian yang pertama dulu, kita kemudian tahu Yesus Kristus sang kepala gereja, gereja tubuh Kristus. Maka ketika Yesus Kristus mendirikan gereja, hubungan antara Yesus dan gerejanya tidak bisa dipotong, tidak bisa diputuskan. Satu kesatuan yang mutlak harus ada. Itulah kenapa kita percaya Yesus, percaya melalui gerejanya. Itu nanti nyambung dalam tema extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja, yang dimaksud gereja Kristus yaitu gereja Katolik itu tidak ada keselamatan. Percayakah kamu bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan? Kalau saya percaya, tapi penjelasannya nanti dulu. Jadi, kalau kamu berhenti sampai di sini, kamu pulang, kamu akan jadi orang yang super fanatik, tidak ada obat. Maka saran saya jangan pulang.
tanpa dengar yang kedua nanti. Karena habis ini kan kita acara makan, sudah ada tulisan 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Ada tulisan dari prompter itu. Tapi prompternya kok culun ya? Iya pakai itu ya. Kalau di tempat saya itu prompternya itu, ini di tempat saya loh ya, nggak sombong loh ya. Pakai yang itu loh, pakai ada LED-nya itu loh. Kota wisata kok pakai kayak gitu, ampun Tuhan Yesus. Tepuk tangan dong. Terus panitianya marah-marah ini. Wah apa itu? Diundang malah ngejek paroki kita. Usir saja gitu. Besok lagi jangan undang Romo Bayu katanya. Malah menjelek-jelekan paroki kita. Enggak, hurui. Tahu hurui ya? Tahu ya. Gojek aja. Kepala gereja adalah Kristus, gereja adalah tubuh Kristus sebagai satu kesatuan. Jadi inilah kenapa kita Katolik. Maka untuk bagian yang pertama ini, kemudian kita tahu kita untuk kepada Bapa tidak bisa langsung. Kita mengenal Yesus melalui siapa coba? Kita tahu ajaran tentang Yesus melalui siapa? Kita punya Alkitab yang mewartakan Yesus melalui siapa? Pertanyaan selanjutnya, siapa yang tanda petik membuat Alkitab di dunia ini? Kamu tahu? Gereja Katolik. Yang mengumpulkan tulisan-tulisan yang dulu tersebar, yang mengkanonkan Alkitab, Gereja Katolik. Kita tidak punya Alkitab seperti sekarang itu kalau tidak ada Gereja Katolik. Bahkan kadang-kadang Gereja Katolik dihujat-hujat berdasarkan Alkitab yang dikumpulkan oleh Gereja Katolik dan dikanonkan itu. Lucu sekali memang. Tanda petik penyusunnya malah di-on-on-kan. Tidak Alkitabiah, kami paling Alkitabiah. Nah itu yang bikin saya ya katanya itu. Dia bikin saya. Gimana sih lu gitu ya. Oke, jadi yang digambarkan di sini kita menjadi tahu kita mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar di Gereja Katolik. Yesus Kristus yang diutus Bapa utuh dan ajarannya di Gereja Katolik, dan gereja sebagai tubuh itu sebagai satu kesatuan dengan Yesus di Gereja Katolik. Itulah alasan kenapa kemudian dari kita harus ada gereja supaya sampai pada Yesus dan sampai pada Bapa. Dan nanti di bagian kedua kita akan membahas seberapa penting gereja itu. Nah, teasernya ada di sini. Nanti kita akan berdalam, tapi teasernya supaya pas 5 menit lagi tadi itu 60 menit, kemudian pertanyaan, nanti kita akan bahas lebih dalam. Gereja itu bukan penyelamat. Jadi ingat, gereja penting tapi bukan penyelamat, sebab penyelamatnya siapa? Yesus Kristus. Gereja adalah alat penyelamatan yang digunakan oleh Sang Kristus. Ada di KGK 776, nanti kita uraikan dengan lebih panjang dan lebih jauh. Jadi artinya gereja sebagai alat penyelamatan bagi semua orang. Gambarannya begini. Orang manusia itu karena berdosa bagikan hanyut di sungai. Nanti mati kalau nggak ditolong. Hanyut di sungai itu kita manusia. Yesus itu orang yang mau nolong di pinggir sungai. Gereja itu bagaikan tali yang dilemparkan, tali dan ban itu, ada ban pakai tali itu ya, dilemparkan supaya orang pegang. Talinya itu gereja. Kita yang hanyut, Yesus yang di pinggir sungai nolong itu. Jadi seberapa pentingnya tali itu. Yesus mau nolong tapi pakai tali, alat yang dipakai. Itulah gereja. Kalau gambaran yang ini bermutu, kalau yang ini ya. Gambaran yang ini bermutu, analoginya bermutu yang ini. Kita hanyut, dosa, mati ya. Yesus nolong dengan tali, kita ambil tali. Nah, tali dengan ban itulah gereja. Alat yang dipakai untuk menyelamatkan manusia oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, di bagian pertama demikian, nanti kita lanjutkan di bagian yang kedua. Shalom alaikum.